Namaku Rara. Aku bukan siapa-siapa. Bukan anak pejabat, bukan juga wanita berparas menawan seperti yang sering kau lihat di majalah atau media sosial. Aku hanyalah wanita sederhana yang hidup dari upah mencuci baju dan membersihkan rumah orang-orang kaya. Tapi meski begitu, aku punya hati, punya perasaan, dan punya luka yang tak kunjung sembuh. Luka yang berasal dari masa SMA aku yang kelam. Dulu, aku adalah anak miskin yang bersekolah di sekolah negeri pinggiran kota. Aku datang ke sekolah dengan seragam yang penuh tambalan, sepatu yang sobek bagian sampingnya, dan rambut yang selalu dikuncir seadanya. Bukan karena aku malas merawat diri, tapi karena aku tidak mampu. Ibuku hanya buruh cuci, dan ayahku telah lama meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Di sekolah itu, ada satu nama yang masih kuingat hingga hari ini, Sinta. Dia cantik, populer, kaya, dan memiliki geng teman-teman yang sama angkuhnya. Aku selalu jadi bahan ejekan mereka. Kadang karena penampilanku yang lusuh, kadang karena aku membawa bekal nasi dengan lauk garam, kadang hanya karena aku diam saja dan itu membuat mereka merasa punya alasan untuk membuliku. Aduh Rara, kamu bawa bekal atau makanan ternak sih? Tawa Sinta menggema di koridor suatu hari. Teman-temannya ikut tertawa terbahak, membuatku hanya bisa menunduk dan menggenggam kotak makan plastikku erat-erat. Aku ingin marah, ingin membalas. Tapi aku sadar, aku tidak punya apa-apa. Bahkan saat guru datang dan melihat mereka tertawa sambil menunjuk-nunjukku, aku tidak dibela. Aku hanya diminta untuk lebih percaya diri. Percaya diri? Dengan kondisi seperti itu, hari-hari SMA aku berakhir tanpa pesta kelulusan, tanpa foto kenangan, tanpa salam perpisahan. Tak ada yang merindukanku, dan aku pun tak merindukan siapapun. Aku hanya ingin melupakan semuanya, terutama nama Sinta. Tapi hidup memang lucu. Meski waktu sudah berlalu, luka-luka itu tetap tinggal. Aku tumbuh menjadi wanita dewasa, tetap dengan kehidupan yang pas-pasan. Setiap hari aku bekerja dari pagi sampai malam membersihkan rumah, menyapu halaman, dan mencuci pakaian. Tapi aku tidak pernah mengeluh. Aku hanya punya satu impian kecil, suatu hari, aku ingin membelikan ibuku baju bagus. Baju yang bukan dari pasar loak, tapi dari toko pakaian sungguhan. Aku ingin melihatnya tersenyum bahagia, walau hanya sekali. Jadi, aku mulai menabung. Setiap koin 500 dan 1000 yang kuterima sebagai tip dari majikanku, kusimpan di celengan plastik berbentuk ayam. Aku menyimpan selama berbulan-bulan. Terkadang, saat aku tergoda untuk membelinya untuk makan enak atau jajanan, aku tahan. Aku ingat wajah ibuku yang semakin tua, semakin kurus. Dia selalu tersenyum dan berkata, "Kamu anak baik, Ra. Ibu bangga punya kamu." Kata-kata itu yang membuatku kuat. Hari itu pun tiba. Aku membuka celenganku, menghitungnya satu persatu. Jumlahnya Rp475.000. Mungkin bagi orang lain jumlah itu kecil. Tapi bagiku, itu hasil keringat dan air mata. Aku berjalan ke pusat kota dengan langkah mantap. Aku tahu ada toko pakaian baru yang ramai diperbincangkan, tempat para sosialita membeli baju. Aku tak peduli. Aku ingin ibuku punya baju yang bagus dan layak, sama seperti ibu-ibu lain. Aku berdiri di depan kaca besar toko itu, membaca tulisan emasnya, Glamour Boutique. Kupantulkan napasku sejenak, merapikan kerudungku yang sederhana, lalu masuk. Suasana di dalam toko sungguh megah. Lampu gantung kristal berkilauan, rak-rak pakaian tersusun rapi, dan harum parfum memenuhi udara. Aku merasa seperti orang asing. Tapi kuangkat kepalaku, berusaha terlihat percaya diri. "Selamat si," suara seorang pegawai perempuan menyapaku, lalu terhenti. Aku menoleh dan jantungku berdegup keras. Itu dia. Sinta. Masih dengan wajah yang sama. Hidung mancung, kulit mulus, dan sorot mata merendahkan. "Rara?" katanya, matanya menyipit meneliti wajahku. "Astaga, kamu Rara? Rara si anak miskin dari SMA dulu." Aku mencoba tersenyum, meski wajahku memanas. "Iya, kamu Sinta, kan?" Dia tertawa. "Ya ampun, kamu masih hidup ya? Kupikir kamu udah, entahlah, kerja di tempat sampah atau semacamnya." Dia tertawa keras,
dan 2 pegawai lain ikut melirik ke arah kami. Aku menggenggam tas kecilku erat-erat. Aku ingin beli baju untuk ibu. Yang bagus. Bisa tunjukkan yang harganya sekitar 400.000. Sinta mendengus. Kamu yakin bisa bayar? Di sini nggak ada sistem cicilannya. Dan ini bukan pasar loak. Aku bayar tunai, jawabku tenang. Tapi mungkin uangku dalam bentuk receh. Dia menatapku sejenak, lalu tertawa seperti dulu. Receh? Astaga, kamu mau beli baju di tempat semewah ini pakai receh? Kamu pikir ini warung? Aku membuka tas kecilku, menunjukkan uang receh yang sudah kupilah dan diikat rapi. Uang 5 ribuan, 2 ribuan, dan ribuan. Aku sudah hitung dengan teliti. Tapi Sinta tidak melihat itu. Dia hanya melihat dengan jijik. Keluar dari sini sebelum kamu mempermalukan dirimu sendiri, katanya. Aku mau beli, dan aku bawa uang. Kamu nggak bisa usir aku begitu saja. Sinta melipat tangan. Aku pegawai di sini. Aku berhak menolak pelanggan yang mengganggu kenyamanan toko. Kamu mencemari toko ini dengan penampilan dan uang recehanmu. Hatiku terasa seperti ditusuk. Tapi aku tetap berdiri. Aku tetap mau beli. Ini uang halal hasil kerja keras, kataku sambil maju selangkah. Sinta tiba-tiba mendorongku. Keluar kamu. Aku kehilangan keseimbangan. Tubuhku jatuh ke lantai marmer yang dingin dan keras. Semua orang melihat. Tak ada yang menolong. Jangan pernah balik ke sini lagi, Rara si recehan, bisiknya dengan dingin sebelum membalikkan tubuh. Aku terdiam, masih di lantai. Tubuhku sakit, tapi yang lebih sakit adalah hatiku. Luka lama yang kupikir sudah sembuh ternyata masih ada. Luka yang sama, dari orang yang sama. Hanya saja, kini lebih menyakitkan. Dengan langkah terpincang, aku keluar dari toko itu, membawa semua rasa malu dan air mata yang kutahan selama ini. Langit mendung sore itu tampak menyatu dengan suasana hatiku yang kelabu. Kakiku melangkah gontai menyusuri trotoar, masih terasa nyeri di lutut karena jatuh di lantai toko tadi. Tapi rasa sakit fisik itu tak seberapa dibanding luka di dalam hatiku. Luka yang kembali menganga oleh ucapan Sinta dan tatapan semua orang yang menyaksikanku jatuh. Sungguh, aku tak pernah merasa sehina ini. Aku duduk di halte kosong, membuka plastik kecil berisi uang recehku yang tadi tercecer ketika jatuh. Koin-koin itu berserakan di lantai toko, sebagian mungkin tertinggal, entah diinjak atau disapu entah kemana. Aku mengumpulkan kembali yang tersisa, menghitung ulang dengan tangan gemetar. Tersisa hanya 300 ribuan. Sisanya entah kemana. Aku menangis dalam diam. Ya, bisikku lirih sambil memeluk tas kecilku. Kenapa aku selalu dipermalukan? Apa salahku? Aku tahu, aku bukan siapa-siapa. Tapi selama ini aku bekerja keras, hidup jujur, dan selalu mencoba bersikap baik bahkan pada mereka yang memperlakukanku buruk. Tapi kenapa dunia terasa tidak adil? Langit akhirnya menangis bersamaku. Hujan turun perlahan, membasahi kerudung dan bajuku yang telah kusam. Tapi aku tetap duduk di sana, mencoba menahan tangis, mencoba menenangkan hatiku yang remuk. Kalau aku menyerah sekarang, pikirku, maka semua penghinaan Sinta akan menjadi kenyataan. Aku pun pulang dengan langkah lemah. Sesampainya di rumah, ibuku langsung menyambut, meski wajahnya khawatir melihat bajuku basah kuyup dan lututku berdarah. Rara, kamu kenapa, nak? Tanya ibu panik, menggandengku masuk ke rumah sempit kami yang berdinding triplek. Aku hanya menggeleng. Gak apa-apa, Bu. Tadi kepleset di jalan, bohongku sambil memaksakan senyum. Aku tak tega menceritakan kejadian di toko itu. Ibu sudah cukup lelah dengan hidup ini, aku tak ingin menambah kesedihannya. Malam itu, saat ibu telah tertidur, aku menangis dalam diam. Dalam gelap kamar sempit yang hanya diterangi lampu kecil, aku bersujud dan berdoa. Ya, aku tahu aku tak sempurna. Tapi izinkan aku suatu hari bisa berdiri lebih tinggi dari mereka yang menghina dan merendahkanku. Aku tak ingin membalas dengan kebencian, tapi aku ingin engkau angkat derajatku agar mereka tahu, hinaan tak akan meruntuhkan aku. Hari-hari setelah itu kulalui dengan tabah. Meski hatiku masih perih, aku memilih untuk bangkit. Aku kembali bekerja di rumah Burini, majikanku yang baik hati.
membersihkan rumah, menyetrika baju, menyapu halaman. Sesekali aku mencuci mobil tetangga untuk tambahan uang. Aku tak lagi menabung untuk membeli baju mahal, tapi aku menabung untuk kehidupan yang lebih baik. Mungkin aku tak tahu jalannya kemana, tapi aku percaya Tuhan pasti buka jalan. Suatu hari, saat sedang menyapu teras rumah Bu Rini, seorang pria muda berpakaian rapi turun dari mobil hitam yang terparkir di depan rumah. "Permisi, ini rumah Bu Rini?" tanyanya sopan. Aku mengangguk. "Iya, Mas. Tunggu sebentar ya. Saya panggilkan beliau." Sebelum masuk ke dalam, aku sempat melirik pria itu. Wajahnya teduh, ramah, dan sopan. Entah kenapa, ada aura berbeda dari dirinya. Setelah kupanggilkan Bu Rini, aku kembali menyapu seperti biasa. Tapi sebelum pria itu pergi, dia menghampiriku lagi. "Kamu yang bersihin rumah ini tiap hari ya?" tanyanya. Aku sempat kaget, lalu mengangguk pelan. "Iya, Mas." "Nama kamu siapa?" "Rara." Dia tersenyum. "Saya Rehan. Tadi saya lihat kamu kerja sangat telaten. Jarang ada yang seperti itu sekarang." Aku hanya membalas dengan senyuman malu-malu. Rasanya aneh ada orang seperti dia, pria yang sopan dan memperhatikan seorang pembantu seperti aku. Hari-hari berikutnya, Rehan sering datang ke rumah Bu Rini. Katanya dia adalah salah satu rekan bisnis anak Bu Rini. Setiap kali datang, dia selalu menyapa ramah. Bahkan pernah membawakanku roti dan air mineral. "Buat kamu, Rara," katanya sambil menyodorkan roti. "Tadi lihat kamu belum makan siang." Aku terharu, tapi ragu. "Mas Rehan, saya cuma pembantu di sini." Dia tertawa kecil. "Dan saya cuma manusia biasa. Kamu nggak usah minder, Rara." Sejak saat itu, aku mulai akrab dengan Rehan. Tapi aku tak pernah menyimpan harapan apapun. Bagiku, dia terlalu tinggi untuk kugapai. Tapi perhatian kecilnya membuatku merasa dihargai. Suatu sore, saat aku selesai mengepel lantai dan duduk di teras rumah Bu Rini sambil meneguk air putih, Rehan kembali datang. "Kamu suka kerja di sini?" tanyanya sambil duduk di sampingku. Aku mengangguk. "Iya. Alhamdulillah, Bu Rini orang baik." "Pernah kepikiran buat kerja yang lebih besar?" tanyanya pelan. Aku tertawa kecil. "Aku cuma lulusan SMA, Mas. Gak punya ijazah tinggi, gak punya koneksi. Mana bisa kerja besar?" Rehan menatapku lama. "Kadang yang dibutuhkan untuk maju bukan hanya ijazah, tapi hati dan kejujuran. Dan kamu punya dua-duanya." Aku tercekat. Tak ada yang pernah bilang begitu padaku sebelumnya. "Kamu mau coba kerja di kantor saya?" "Aku butuh seseorang yang bisa bantu urusan administrasi dan kebersihan. Tapi juga bisa kupercayai." Aku menggeleng cepat. "Saya gak bisa komputer, Mas." "Nanti aku ajarin. Yang penting kamu mau belajar." Aku terdiam. Tawaran itu seperti mimpi. Tapi tatapan Rehan penuh keyakinan. Dan entah kenapa, aku percaya padanya. Beberapa minggu kemudian, aku resmi bekerja di kantor Rehan. Tugas utamaku masih seputar kebersihan, tapi perlahan-lahan aku juga mulai belajar mengetik, mencatat inventaris, dan membantu tugas-tugas administrasi kecil. Rehan sabar mengajariku, dan aku pun belajar sekuat tenaga. Setiap malam, aku membawa buku catatan dan belajar sendiri. Selama bekerja di sana, aku makin mengenal Rehan. Ternyata dia bukan sekadar karyawan, tapi pemilik dari beberapa toko butik besar, termasuk toko glamour butik, tempat aku dulu diusir. Saat pertama kali mengetahui itu, aku hanya bisa tercengang. "Apa? Mas Rehan yang punya toko glamour butik?" tanyaku dengan suara gemetar. Dia tertawa. "Iya." "Kenapa?" Aku hanya menggeleng. Tak sanggup menceritakan kisah menyakitkan di sana. Tapi Tuhan punya caranya sendiri. Karena dari hari ke hari, hubungan kami makin dekat. Rehan sering mengajakku makan siang bersama, mengantar pulang saat hujan, dan mendengarkan ceritaku tentang hidup. Tanpa sadar, aku mulai jatuh cinta. Tapi aku simpan rapat-rapat, karena aku tahu diriku siapa. Hingga suatu hari, saat kami duduk di taman kecil dekat kantor, Rehan menatapku serius. "Rara, boleh aku jujur?" Aku mengangguk pelan. "Aku suka kamu."
Dunia seolah berhenti sejenak. Aku menatapnya dengan mata membelalak. Aku suka ketulusan kamu, kerja keras kamu, dan cara kamu memperlakukan orang lain meski sering disakiti. Aku masih diam, mulutku terbuka tapi tak ada suara keluar. Kalau kamu bersedia, maukah kamu jadi istriku? Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Bukan karena sedih, tapi karena tak percaya bahwa dari segala kesakitan yang dulu, Tuhan memberiku seseorang yang melihat nilainya bukan dari pakaian, tapi dari hati. Aku tak pernah membayangkan bahwa dari semua air mata yang jatuh di malam-malam sunyi, Tuhan akan menjawabnya dengan kejutan sebesar ini. Saat Mas Rehan melamarku hari itu di taman, rasanya seperti mimpi. Aku terdiam cukup lama sampai ia bertanya pelan, apa aku terlalu cepat, Rah? Aku langsung menggeleng dan menatapnya penuh haru. Bukan karena terlalu cepat, Mas. Tapi aku takut aku tidak cukup layak untuk Mas. Mas Rehan tersenyum lembut, lalu memegang tanganku. Rara, kamu perempuan paling layak yang pernah aku temui. Aku gak butuh wanita bermakiap tebal atau yang punya gelar tinggi. Aku butuh seseorang yang jujur, pekerja keras, dan tulus. Dan semua itu ada dalam dirimu. Air mataku mengalir begitu saja. Aku mengangguk pelan. Aku terima, Mas. Kabar pertunangan kami mengejutkan banyak orang. Teman-teman Bu Rini bahkan sempat menyindir, wah Rehan, masa sih kamu nikahin pembantunya sendiri? Tapi Mas Rehan menanggapinya tenang, yang saya nikahi bukan pembantunya. Tapi wanita yang jauh lebih tulus dari banyak perempuan yang saya temui di dunia bisnis. Setiap kalimat yang ia ucapkan selalu membuat hatiku semakin yakin bahwa aku telah memilih lelaki yang tepat. Kami pun mengadakan pernikahan sederhana di halaman rumah Bu Rini. Aku mengenakan kebaya sederhana pemberian Bu Rini, dan Mas Rehan memakai batik coklat senada. Tidak ada kemewahan, tapi semua penuh cinta. Ibuku menangis haru di pelaminan. Berkali-kali ia mencium tanganku dan berkata, akhirnya hidupmu berubah, Nak. Allah Maha Adil. Tapi aku belum lupa. Di dalam hatiku, masih ada satu luka yang belum sepenuhnya sembuh. Luka yang bernama penghinaan, luka yang diukir Sinta di hari itu. Beberapa minggu setelah menikah, Mas Rehan mulai mengajakku berkeliling ke beberapa cabang bisnisnya. Aku melihat toko-toko pakaian yang sebelumnya hanya bisa kulihat dari luar kini menjadi tempatku berdiri sebagai nyonya pemilik. Suatu siang, ia mengajakku ke salah satu cabang glamour butik yang paling ramai. Sebenarnya kamu udah pernah ke toko ini, kan? Tanya Mas Rehan saat kami turun dari mobil. Aku tertegun. Kok Mas tahu? Aku dengar dari laporan manajer waktu itu. Katanya ada seorang wanita diusir karena bayar pakai receh. Pegawai yang melakukan itu bernama Sinta. Darahku seperti tersedot. Nama itu, luka itu, ingatan itu, semua menyerbu dalam sekejap. Kamu tahu? Bisikku lirih. Mas Rehan mengangguk. Tapi waktu itu aku belum tahu siapa wanita itu. Baru setelah kamu cerita, aku cocokkan semuanya. Aku menggigit bibirku. Aku malu, aku gak cerita langsung karena aku takut Mas malu punya istri seperti aku. Dia langsung menatapku tegas. Kamu gak pernah jadi sesuatu yang memalukan. Justru aku yang bangga. Tangan Mas Rehan menggenggam tanganku. Sekarang waktunya kamu berdiri di tempat yang dulu membuatmu jatuh. Tapi kali ini, kamu berdiri sebagai pemilik. Aku menelan ludah. Ini bukan soal balas dendam dengan amarah, tapi tentang menuntaskan luka dengan elegan. Kami masuk ke dalam butik. Aku mengenakan dress krem yang anggun, kerudung satin yang lembut, dan sepatu flat berwarna nude. Penampilanku sangat berbeda dari dulu. Tapi rasa deg-degan di dadaku tetap sama. Toko itu masih tampak megah. Musik lembut mengalun di latar belakang, dan pegawai-pegawai dengan seragam rapi mondar-mandir melayani pelanggan. Mataku menyapu ruangan, dan akhirnya berhenti pada satu sosok yang tak akan pernah kulupa. Sinta. Masih cantik, masih berdandan mewah, masih dengan senyum manis yang palsu. Tapi wajahnya langsung berubah ketika melihatku. Matanya membelalak. Seperti melihat hantu masa lalu. Rara, katanya tak percaya. Aku tersenyum. Hai, Sinta, lama nggak ketemu. Dia menatapku dari atas ke bawah. Matanya bingung, antara heran atau takut.
Kamu ngapain di sini? Sebelum aku menjawab, Mas Rehan maju dan merangkulku. Dia istriku, dan mulai hari ini, dia yang akan meninjau langsung toko-toko kami. Wajah Sinta pucat seketika. Istrimu? Kamu pemilik glamour butik. Mas Rehan mengangguk. Benar? Sinta mematung. Semua pegawai yang ada di sekitar mulai berbisik-bisik, menatap ke arah kami. Aku melangkah pelan ke dekatnya. Dulu kamu pernah dorong aku sampai jatuh di toko ini, Sin. Kamu hina aku karena uang recehku. Kamu kira aku kotor, memalukan. Sinta menunduk. Rara, aku minta maaf. Waktu itu aku nggak tahu. Aku nggak marah, potongku cepat. Tapi aku ingin kamu tahu, kamu menghancurkan harga diri orang hanya karena penampilannya. Dan aku nggak akan biarkan kamu menyakiti orang lain lagi seperti itu. Sinta menggigit bibirnya. Kamu mau pecat aku? Aku mengangguk pelan. Iya. Dia langsung berlutut, menahan kakiku. Tolong, Ra. Aku butuh pekerjaan ini. Aku punya cicilan. Aku janji gak akan kasar lagi. Aku mohon. Aku menatapnya lama. Dulu, aku pernah seperti ini. Sujud pada keadaan. Mencoba meminta belas kasih pada orang yang menginjakku. Tapi kali ini, aku yang berdiri. Dan dia yang tersungkur. Dulu aku juga minta dimengerti. Tapi kamu usir aku seperti binatang. Sekarang, anggap ini pelajaran. Kamu boleh cari kerja di tempat lain. Tapi jangan pernah hina orang karena penampilannya lagi. Aku menoleh pada Mas Rehan dan memberi kode. Sinta, kamu resmi kami berhentikan dari posisi manajer hari ini, kata Rehan tegas. Sinta menangis. Tapi tak ada satupun dari kami yang goyah. Kami berdua tahu, ini bukan soal balas dendam. Ini soal harga diri. Sore itu, kami meninggalkan toko dengan langkah mantap. Aku merasa lega. Luka lama itu akhirnya kututup dengan cara yang pantas. Di dalam mobil, Mas Rehan menggenggam tanganku. Kamu luar biasa, Ra. Kamu gak marah, kamu gak teriak-teriak. Tapi kamu berdiri dengan kepala tegak. Aku tersenyum kecil. Karena aku tahu, Tuhan udah bantu aku berdiri sampai sejauh ini. Dan aku gak boleh menyanyiakan kepercayaannya. Mas Rehan mencium tanganku dengan penuh hormat. Aku bangga punya istri seperti kamu. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat keluar jendela bukan lagi sebagai Rara si gadis miskin korban hinaan. Tapi Rara, wanita yang berhasil berdiri di tempat yang dulu menjatuhkannya. Pagi itu, mentari terasa berbeda. Sinar hangatnya menyusup perlahan ke balik tirai kamarku yang kini jauh lebih luas dan mewah dari kamar sempit tempatku dulu tidur bersama ibu. Tapi di balik segala kemewahan yang kini kumiliki, aku tidak pernah lupa siapa diriku dulu dan dari mana aku berasal. Menjadi istri seorang pemilik jaringan butik besar seperti Mas Rehan membuat hidupku berubah total. Tapi perubahan itu tak membuatku melupakan masa-masa sulit yang dulu menempaku menjadi seperti sekarang. Justru, rasa syukur itu yang menuntunku untuk melakukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar balas dendam. Sejak kejadian pemecatan Sinta dari butik glamour butik, hidup kami menjadi perbincangan hangat di kalangan karyawan dan lingkungan bisnis Mas Rehan. Banyak yang memandangku dengan kagum, tapi tidak sedikit juga yang menyindir di belakang. Namun aku sudah terbiasa. Dari dulu aku sudah ditempa oleh kata-kata kejam dan tatapan merendahkan. Aku ingin buka program pelatihan keterampilan untuk perempuan tidak mampu, kataku suatu malam saat makan malam bersama Mas Rehan. Dia mendongak, menatapku dengan penuh minat. Maksudmu seperti pelatihan menjahit, memasak, atau semacamnya? Aku mengangguk semangat. Iya, aku tahu rasanya jadi perempuan yang gak punya kesempatan. Yang cuma dianggap sebelah mata karena miskin, atau karena penampilannya. Aku ingin kasih mereka harapan. Biar mereka bisa berdiri sendiri, punya keterampilan, dan dihargai. Mas Rehan tersenyum bangga. Itu ide yang luar biasa. Aku dukung penuh. Kita bisa pakai salah satu gudang bekas di belakang kantor pusat, ubah jadi tempat pelatihan. Aku bantu biayanya. Hatiku hangat. Dulu aku selalu menjadi beban, kini aku bisa menjadi jalan bagi orang lain. Program pelatihan itu kami beri nama, Langkah Baru.
Aku sendiri yang turun langsung mengawasi prosesnya. Aku menghubungi panti-panti sosial, komunitas perempuan, hingga mencari ibu-ibu pemulung dan pekerja kasar untuk ikut pelatihan gratis ini. Tak ada biaya, tak ada syarat ijazah. Syaratnya cuma satu, niat belajar. Salah satu peserta pertama adalah seorang janda muda bernama Wati, yang hidup mengandalkan jualan gorengan di trotoar. Lalu ada juga Yuli, gadis putus sekolah yang membantu ibunya jadi tukang cuci. Melihat wajah-wajah mereka di ruang pelatihan membuatku seperti melihat cerminan diriku sendiri di masa lalu. Dan itu membuatku semakin bersemangat. Aku juga mengundang beberapa penjahit profesional untuk melatih mereka menjahit dasar dan membuat pakaian sederhana. Nantinya, jika sudah cukup mahir, hasil kerja mereka akan dijual di butik cabang Glamour Butik di bagian khusus bertuliskan, "Dari hati untuk hati," tempat di mana pelanggan tahu bahwa baju yang mereka beli berasal dari tangan-tangan tangguh yang dulu tak punya kesempatan. Suatu hari, saat aku sedang memeriksa hasil jahitan peserta pelatihan, seorang pegawai datang menghampiri. "Bu Rara, ada seseorang yang ingin bertemu," katanya mantan karyawan. "Namanya?" "Sinta." Aku tercekat. Butuh waktu beberapa detik sebelum akhirnya aku mengangguk. "Suruh dia masuk." Sinta masuk dengan wajah tertunduk. Penampilannya jauh berbeda dari terakhir kali kami bertemu. Riasan tipis, rambut tak terlalu tertata, dan sorot matanya tak lagi menyala dengan kesombongan. "Aku gak minta dikasihani," katanya langsung setelah duduk. "Aku datang karena aku sadar semua yang terjadi itu salahku. Aku kehilangan pekerjaan, dan sejak itu aku ngelamar sana-sini tapi gak diterima. Mungkin karena Tuhan memang mau aku belajar dari semua ini." Aku hanya diam, menatapnya tenang. "Aku malu, Rah," lanjutnya, matanya mulai basah. "Aku pikir dengan penampilan dan posisi, aku bisa memandang orang sesuka hati. Tapi ternyata hidup bisa berubah dalam sekejap." "Lalu apa yang kamu harapkan dari aku, Sin?" tanyaku pelan. Sinta menggigit bibirnya. "Boleh aku ikut program pelatihanmu?" Aku terkejut. Aku kira dia akan meminta dikembalikan sebagai manajer, atau setidaknya diberi pekerjaan di kantor pusat. Tapi ia justru ingin memulai dari bawah. "Aku nggak bisa banyak hal, tapi aku mau belajar. Aku tahu aku udah banyak salah, tapi aku gak mau terus hidup dalam penyesalan." Aku menatapnya lama. Di wajahnya tak ada lagi sisa kesombongan. Yang ada hanya seseorang yang pernah tersesat dan kini sedang mencari jalan kembali. "Aku gak bisa janji kamu akan diterima semua orang di sini. Tapi kalau kamu sungguh-sungguh mau belajar dan berubah, pintu ini terbuka." Sinta langsung menangis dan mengangguk cepat. "Terima kasih." "Hah? Terima kasih." Beberapa bulan berlalu. Program pelatihan berkembang pesat. Dari yang awalnya hanya 15 orang kini menjadi 60 lebih. Hasil kerja mereka mulai dikenal pelanggan karena kualitas dan kisah di baliknya. Banyak pelanggan yang sengaja datang untuk membeli pakaian hasil kerja para wanita tangguh itu. Sinta juga berubah. Dia bukan hanya rajin, tapi juga menjadi mentor bagi peserta baru. Ia pernah bilang padaku dengan wajah berseri, "Aku merasa lebih berarti di sini dibanding saat aku jadi manajer dulu." Dan aku percaya, karena aku pun merasakannya. Di akhir tahun, kami mengadakan pameran khusus untuk memamerkan karya para peserta. Ibu-ibu yang dulunya tak berani berbicara di depan umum kini berdiri percaya diri menjelaskan hasil jahitannya kepada para tamu. Aku duduk di barisan depan bersama Mas Rehan, menatap semua ini dengan bangga. Di penghujung acara, aku diminta naik ke panggung untuk memberikan sambutan. Dengan suara sedikit bergetar, aku mulai bicara. "Dulu, aku hanya seorang gadis miskin yang tak berani masuk ke toko seperti ini. Pernah diusir, dijatuhkan, dan dianggap tak layak. Tapi ternyata semua itu bukan akhir dari hidupku." Aku menarik napas, menahan emosi. Hari ini aku berdiri bukan karena aku hebat, tapi karena aku pernah jatuh. Dan aku bangga bisa membantu perempuan-perempuan yang juga pernah merasa seperti aku. Semua orang bertepuk tangan. Aku menatap ibu di bangku depan yang tersenyum sambil menyeka air mata. Mas Rehan menggenggam tanganku erat. Aku tahu, jalanku masih panjang. Tapi aku tak lagi takut. Karena dari luka-luka masa lalu,
Kini aku tumbuh jadi cahaya bagi mereka yang hampir padam. Dan aku belajar satu hal yang tak akan pernah kulupakan. Orang boleh meremehkanmu karena penampilanmu hari ini. Tapi jangan pernah biarkan itu menghentikan langkahmu untuk berdiri lebih tinggi esok hari. Kehidupan yang kutempuh kini bukan hanya soal cinta yang indah dan kesuksesan yang manis. Bersama cahaya, datang pula bayangan. Aku tahu, setiap langkah naik selalu membawa tantangan. Dan aku mulai merasakannya saat namaku semakin dikenal sebagai istri pemilik glamour butik sekaligus pendiri program pelatihan Langkah Baru. Suatu hari, saat aku baru saja selesai menghadiri pelatihan menjahit dengan para ibu peserta, asistennya Mas Rehan datang dengan tergesa. "Bu Rara, ada masalah di cabang utama glamour butik." Salah satu pelanggan mengamuk dan menyebarkan video yang menyudutkan nama perusahaan, katanya panik. Aku terdiam. "Kenapa bisa begitu?" katanya salah satu pegawai membentak pelanggan. "Video rekamannya sudah viral, Bu." Dan netizen mulai menyerang citra perusahaan. Hatiku mencelos. Dunia maya bisa kejam, apalagi bila menyangkut reputasi. Aku segera menuju kantor pusat, tempat Mas Rehan sudah menunggu dengan wajah tegang. Di layar besar ruang rapat, diputar ulang video itu. Tampak seorang wanita parubaya menegur pegawai toko karena harga yang tidak sesuai dengan label, dan pegawai itu membalas dengan nada tinggi, bahkan nyaris mengejek. Yang membuatku terhenyak adalah wajah si pegawai, Ani, salah satu peserta pelatihan, Langkah Baru, yang baru saja kuangkat jadi staf magang di butik utama. "Tidak mungkin," bisikku. "Ani itu anak baik." Mas Rehan meletakkan tangan di pundakku. "Kita harus selidiki dulu, jangan langsung ambil kesimpulan." Sore itu, aku memanggil Ani ke ruang kantor. Ia datang dengan wajah cemas, mata sembab, dan tangan gemetar. "Ani, kamu tahu video yang beredar itu?" tanyaku lembut. Ia mengangguk sambil menahan tangis. Saya nggak bermaksud kasar, Bu. Ibu itu terus menuduh saya menipu padahal saya sudah jelaskan berkali-kali. Saya cuma panik. Kenapa nggak langsung lapor ke atasan saat itu?" "Saya takut dimarahin, takut dianggap gagal," jawabnya lirih. Aku menarik napas panjang. Perasaan kecewa dan sedih campur aduk. Ani adalah salah satu peserta paling rajin dan cepat belajar. Tapi aku juga tak bisa mengabaikan dampak yang sudah terjadi. "Besok kamu dinonaktifkan sementara. Kita perlu selesaikan masalah ini baik-baik dulu. Aku akan bantu kamu klarifikasi kalau kamu memang jujur. Tapi kamu juga harus siap terima konsekuensi," ucapku tegas namun tetap menahan emosi. Ani menunduk dalam-dalam. "Terima kasih, Bu Rara, saya siap." Hari-hari berikutnya, aku menghadapi banyak tekanan. Media sosial menggila. Nama glamour butik tercoreng. Beberapa influencer yang dulu memuji kami kini ikut mengomentari tajam. Bahkan program Langkah Baru ikut dipertanyakan oleh publik. Apa pantas pegawai yang tidak profesional diambil dari jalanan? Begitu salah satu komentar yang membuat dadaku sesak. Namun di tengah badai, aku berusaha tetap tenang. Aku tahu, kesalahan bisa datang dari siapa saja, termasuk dari mereka yang sedang belajar. Tapi aku juga tahu, dunia tidak akan selalu memaafkan. Mas Rehan menyarankan agar kami melakukan konferensi pers kecil dan menjelaskan duduk perkaranya. "Aku ingin kamu yang bicara, Ra," katanya malam itu sambil menggenggam tanganku. "Kamu yang paling mewakili semangat program ini." Aku mengangguk, walau dadaku berdebar hebat. Dulu, aku bahkan takut bicara di depan dua orang. Kini aku harus bicara di depan kamera dan publik yang sudah menilai sejak awal. Dengan suara tenang, aku memulai. "Saya Rara, istri dari pemilik glamour butik sekaligus pendiri program pelatihan Langkah Baru. Saya berdiri di sini bukan untuk membela kesalahan, tapi untuk menjelaskan bahwa semua ini adalah proses." Aku menatap hadirin satu persatu. Program ini diciptakan bukan karena kami merasa kasihan, tapi karena kami percaya bahwa semua orang bisa berubah, bisa bangkit, jika diberi kesempatan. Kami tidak menyangkal ada kesalahan. Tapi kesalahan itu tidak bisa jadi alasan untuk menghancurkan semua kebaikan yang telah terbangun. Aku jeda sebentar, lalu menambahkan. "Ani, pegawai yang bersangkutan, telah dinonaktifkan.
Kami sedang menyelidiki dan akan bertanggung jawab penuh. Tapi kami juga ingin publik tahu, jangan matikan harapan mereka yang baru saja mulai belajar. Sambutan itu ditutup dengan tepuk tangan kecil dari sebagian hadirin. Tidak semuanya puas, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa aku tidak lari dari masalah. Setelah konferensi itu, perlahan publik mulai melihat sisi lain dari kasus ini. Beberapa media mulai menulis artikel tentang program pelatihan kami secara lebih seimbang. Beberapa mantan peserta yang sudah sukses juga membela di media sosial. Yang membuatku paling terharu adalah ketika Ani sendiri merekam video permintaan maaf secara terbuka dan bercerita bagaimana dulu ia hanyalah buruh cuci yang bermimpi punya kehidupan layak. Video itu viral, tapi dengan dampak positif. Tak lama kemudian, seorang pelanggan yang menjadi saksi mata kejadian di butik memberi pernyataan bahwa si ibu yang mengamuk memang provokatif dan mengancam pegawai dengan kata-kata kasar. Klarifikasi itu membuat publik lebih lunak, dan reputasi kami perlahan pulih. Beberapa minggu setelah badai itu berlalu, aku dan Mas Rehan duduk di teras rumah, menikmati teh hangat. Malam itu tenang, tapi aku tahu, ini hanya satu dari sekian ujian yang akan kami hadapi. Aku bangga padamu, Ra, kata Mas Rehan sambil menatap langit. Kamu menghadapi semuanya dengan kepala tegak. Aku tersenyum. Aku cuma belajar dari masa lalu. Dulu, waktu aku jatuh di lantai toko karena didorong Sinta, tak ada yang membela. Dan rasanya, seperti dunia menghukumku hanya karena aku berbeda. Tapi sekarang, lanjutku pelan, aku ingin jadi suara bagi mereka yang seperti aku dulu. Yang tak punya apa-apa, tapi punya semangat. Mas Rehan memeluk pundakku. Dan kamu sudah jadi lebih dari itu, Ra. Kamu cahaya di tempat yang dulu hanya gelap. Aku menatap bintang yang bersinar di langit malam. Dalam hati, aku berbisik kepada diriku yang dulu. Kamu sudah sampai sejauh ini. Bukan karena balas dendam, tapi karena kamu memilih berdiri dengan kebaikan. Dan aku tahu, aku akan terus melangkah. Karena setiap luka punya tujuan. Dan tujuanku adalah menjadi cahaya bagi mereka yang dulu pernah merasakan gelapnya dunia seperti aku. Cinta yang besar dan keberhasilan yang manis memang membawaku ke tempat yang tak pernah kuimpikan sebelumnya. Tapi ternyata, dunia atas punya badai yang tak kalah menyakitkan dibanding luka saat aku masih di bawah. Dan kali ini, badai itu datang bukan dari orang luar, tapi dari keluarga suamiku sendiri. Hari itu, aku dan Mas Rehan diundang ke acara makan malam keluarga besar dari pihak ibunya. Acara ini memang rutin diadakan setiap 2 bulan sekali, tapi selama ini aku selalu menolak ikut. Bukan karena tak mau mengenal keluarga, tapi karena aku sudah mendengar banyak hal dari Bu Rini, mantan majikanku, tentang keluarga besar Rehan yang elit dan suka memandang rendah orang lain. Tapi setelah beberapa kali dibujuk Rehan, aku mengalah. Kalau mereka ingin mengenalku, maka aku juga harus berani menunjukkan siapa aku sebenarnya, kataku pada Rehan malam itu, saat aku mengenakan gamis satin sederhana warna hijau olive, dengan kerudung yang serasi. Tak ada perhiasan mencolok, tak ada riasan tebal. Aku tetap menjadi diriku. Begitu kami memasuki rumah besar berarsitektur Eropa itu, aku langsung merasa seperti kembali ke masa SMA, saat semua mata menilaimu dari ujung rambut hingga ujung kaki. Keluarga besar Rehan tampak rapi, berkelas, dan penuh senyum palsu. Ada tante-tante bermata tajam, sepupu-sepupu yang bisik-bisik sambil melirikku dari ujung meja. Ini pasti istrinya Rehan yang katanya dulu tukang cuci baju, ya? Terdengar bisikan salah satu tante saat aku lewat. Aku pura-pura tidak dengar, tapi jantungku mencelos. Acara berlangsung hambar bagiku. Makanan di meja mungkin mewah, tapi omongan yang berseliweran penuh sindiran halus. Rara, dengar-dengar kamu punya program pelatihan untuk ibu-ibu jalanan, ya? Tanya Tante Melanie dengan senyum sinis. Iya, Tante, jawabku tenang. Keren ya, dari nyapu rumah orang, sekarang ngajarin orang lain. Luar biasa, tambah sepupu Rehan sambil tertawa kecil. Aku meneguk air putih pelan. Saya tidak malu dengan masa lalu saya. Justru dari situ saya belajar untuk tidak meremehkan siapapun. Beberapa orang terdiam. Tapi aku tahu, mereka bukan berhenti karena sadar. Hanya kaget karena aku berani menjawab. Beberapa hari setelah pertemuan itu, berita buruk datang menghampiri.
Salah satu cabang butik kami di Bandung digosipkan menjual pakaian bekas dengan label baru. Berita ini menyebar cepat di media sosial. Parahnya lagi, akun-akun gosip mulai mengaitkan hal ini dengan latar belakangku. Lihat saja istrinya Reyhan. Dulu pemulung, mungkin terbiasa dengan barang bekas. Sekarang jadi pemilik toko, tetap aja bawa mental lama. Aku membaca komentar-komentar itu dengan tangan bergetar. Kenapa mereka begitu jahat? Gumamku malam itu sambil menunjukkan berita itu ke Reyhan. Ini bukan soal kamu, Ra. Tapi karena mereka gak sanggup melihat kamu naik terlalu tinggi. Jadi mereka cari cara menjatuhkan. Reyhan langsung menghubungi tim investigasi internal dan mengutus manajer ke Bandung untuk menyelidiki. Tapi semakin hari, berita itu makin liar. Ada yang menyebarkan foto lamaku saat sedang mencuci baju dulu. Ada pula yang memotret rumah lamaku dan menyandingkan dengan caption merendahkan. Puncaknya, seseorang anonim menyebar pesan email ke semua investor butik kami, menyebutkan bahwa Reyhan menikahiku demi pencitraan sosial dan bahwa aku pernah melakukan pencurian saat menjadi pembantu. Tuduhan itu kejam dan sangat menyakitkan. Aku menangis sepanjang malam. Tapi bukan karena malu, melainkan karena sakit melihat kebaikanku dipelintir dan masa laluku dijadikan bahan ejekan. Kamu yakin ingin terus bertahan? Tanya Reyhan keesokan harinya, setelah melihatku diam sepanjang pagi. Aku menatapnya dengan mata sembab. Kalau aku mundur sekarang, mereka menang, Mas. Aku dulu gak nyerah waktu aku dibully. Masa sekarang aku mundur hanya karena fitnah? Dia mengangguk sambil memelukku erat. Kita hadapi ini bersama. Kami mengadakan investigasi terbuka. Ternyata gosip barang bekas di butik Bandung adalah ulah salah satu staf lama yang tidak terima dipindahkan. Ia bekerja sama dengan salah satu drop supplier gelap yang mencampur pakaian asli dengan bekas. Bukti kuat ditemukan dan staf itu langsung dipecat, sementara toko ditutup sementara untuk evaluasi besar-besaran. Masalah selesai, tapi luka tidak langsung sembuh. Yang paling mengejutkan, saat Reyhan menemukan bahwa orang yang menyebar email fitnah kepada investor bukan orang luar, melainkan sepupu Reyhan sendiri, Vina, yang diam-diam iri karena ia berharap Reyhan menikah dengan temannya yang dari kalangan konglomerat. Reyhan marah besar. Tapi justru aku yang menahan. Jangan hancurkan dia dengan dendam, kataku pada Reyhan. Biarkan Tuhan yang balas. Kita fokus bangun lagi yang rusak. Reyhan menatapku lama, lalu mengangguk. Kamu memang lebih kuat dari yang mereka kira. Sebulan kemudian, kami mengadakan pertemuan terbuka dengan investor dan pelanggan tetap. Dalam forum itu, aku bicara sebagai perwakilan perusahaan. Saya datang dari latar belakang yang tak membanggakan. Saya pernah tidur di rumah yang hampir roboh, makan nasi garam, dan dipandang rendah. Tapi justru dari situlah saya belajar arti tanggung jawab. Saya berdiri di sini bukan karena saya suci dari kesalahan, tapi karena saya tahu cara bangkit setiap kali dijatuhkan. Tepuk tangan menggema di ruangan. Beberapa investor baru bahkan menawarkan kerja sama baru karena melihat keberanian dan kejujuran kami dalam menghadapi masalah. Malam itu, aku duduk di balkon rumah bersama Reyhan. Angin malam menerpa rambutku pelan. Di bawah sana, lampu kota berkelip-kelip indah. Kamu tahu, Mas, ucapku pelan. Dulu aku sering berdoa, minta Tuhan angkat aku dari penderitaan. Tapi ternyata, Dia bukan cuma angkat aku, tapi Dia ajarkan aku untuk berdiri dan menghadapi semuanya. Reyhan meraih tanganku. Dan kamu gak pernah berdiri sendiri, Ra. Kamu selalu berdiri bersama cinta, bersama harapan, dan bersama Tuhan. Aku tersenyum sambil menatap langit malam. Aku tahu, aku belum selesai. Jalan ini masih panjang. Tapi aku tak lagi takut. Karena kini aku tahu. Bahkan dari masa lalu yang paling kelam, Tuhan bisa membentuk seseorang menjadi cahaya paling terang. Hari itu, aku berdiri di atas panggung megah, mengenakan gamis biru dongker berhias bordir emas sederhana, dengan kerudung yang anggun menutupi rambutku. Sorotan lampu menyilaukan wajah, tapi hatiku hangat. Di depanku, ratusan pasang mata menatap dengan kagum, bertepuk tangan saat namaku disebut sebagai penerima penghargaan, inspirasi perempuan tahun ini, atas program pelatihan langkah baru. Aku melangkah ke podium. Sambil memegang trofi kristal itu,
Mataku menatap ke arah bangku tamu kehormatan, di sana duduk Mas Raihan dan ibuku. Mereka menatapku penuh kebanggaan. Aku menarik napas dalam, lalu mulai berbicara. Saya tidak datang dari keluarga kaya. Dulu saya memungut uang receh dari jalanan untuk membeli pakaian bekas, saya pernah diusir dari toko, bahkan dijatuhkan secara harfiah dan mental. Tapi saya percaya, Tuhan tak pernah tidur. Dia selalu menyaksikan siapa yang dijatuhkan, dan siapa yang tetap bersyukur dalam luka. Tepuk tangan menggema. Tapi saat itulah, pandanganku menangkap sosok di baris belakang ruangan. Seorang pria tua dengan pakaian lusuh, tubuh kurus, dan tatapan yang langsung membuat jantungku seperti berhenti berdetak. Aku kenal wajah itu. Wajah yang dulu pergi saat aku masih kecil. Wajah yang pernah kuharapkan kembali. Wajah ayahku, yang meninggalkan aku dan ibuku tanpa kabar, lalu menikah lagi dan hidup dengan keluarga barunya. Tanganku gemetar di balik podium. Dadaku sesak. Seketika semua kenangan kembali menyerbu, malam-malam ketika ibu menangis diam-diam, hari-hari saat aku bertanya, "Ayah mana?" dan momen saat aku sadar bahwa aku dibuang. Tapi aku menenangkan diriku. Aku tidak boleh lemah. Bukan sekarang. Setelah acara usai, aku menghindari kerumunan dan diam-diam berjalan menuju pria itu yang duduk di bangku paling belakang. Ia tampak gugup, berdiri perlahan saat melihatku mendekat. "Rara," bisiknya pelan. Suaranya serak, tapi masih kukenali. Aku berdiri di depannya, tak mampu berkata apa-apa. Mataku menatapnya penuh pertanyaan, penuh luka, penuh keingintahuan. "Aku ayahmu. Maafkan aku, Nak," katanya sambil menunduk. Aku cuma pengen lihat kamu sekali. Aku dengar dari tetangga dulu, kamu udah sukses. Aku cuma ingin minta maaf. Aku tahu aku gak layak." "Kenapa baru sekarang?" tanyaku pelan, suaraku nyaris bergetar. Ia menahan napas. "Aku kehilangan semuanya. Istriku meninggal, anak-anakku dari pernikahan kedua meninggalkanku. Aku hidup sendiri, sakit-sakitan. Lalu, aku lihat berita tentang kamu. Dan, aku tahu aku pernah buang berlian dari tanganku sendiri." Aku menunduk, menguatkan diri. Waktu kecil, aku nunggu ayah tiap malam. Aku tunggu ucapan ulang tahun, pelukan, atau sekadar tanya kabar. Tapi gak pernah datang. Aku dan ibu makan nasi garam, tidur beralaskan tikar. "Kamu kemana waktu itu, Ayah?" Pria tua itu mulai menangis. Air matanya jatuh ke pipi keriputnya. Aku bodoh. Aku pikir hidupku akan lebih baik tanpa beban. Tapi ternyata, aku tinggalkan anak terbaik yang pernah kumiliki. Aku menatapnya lama. Hatiku berkecamuk. Aku bisa saja pergi. Aku bisa memilih membiarkannya tenggelam dalam penyesalan. Tapi, apakah itu benar? Aku mengingat lagi bagaimana aku pernah disakiti oleh banyak orang, dan bagaimana aku memilih untuk tidak membalas dengan kebencian. Tuhan sudah mengangkatku setinggi ini, apakah aku akan menutup pintu maaf untuk orang yang justru membuatku terlahir? Ayah, aku gak bisa melupakan semua sakitnya begitu saja. Tapi aku gak mau terus hidup dalam dendam, kataku pelan. Kalau Tuhan bisa mengampuni hambanya, kenapa aku gak bisa memaafkan ayahku sendiri? Ia menangis semakin keras. "Terima kasih. Nak, terima kasih." Aku meraih tangannya yang lemah. "Aku belum bisa memanggilmu, Ayah, dengan ringan. Tapi kamu gak akan sendirian lagi." Beberapa minggu kemudian, kami membawa ayah ke rumah sakit untuk pengobatan. Ia mengidap komplikasi paru-paru dan diabetes, tapi masih bisa dirawat. Aku menempatkannya di salah satu rumah singgah milik yayasan yang kami dirikan, agar ia tak merasa terlalu kikuk tinggal di rumah besar kami. Meski awalnya canggung, perlahan hubungan kami membaik. Ia mulai terbuka tentang masa lalunya, tentang ketakutannya, tentang kesalahan pilihannya, tentang betapa ia sebenarnya sering mengintipku dari jauh saat aku sekolah dulu. "Dulu aku datang ke sekolahmu, tapi cuma berani lihat dari pagar," katanya. Aku terlalu malu untuk muncul. Air mataku tak bisa kutahan saat mendengar itu. Dan ternyata luka yang disimpan terlalu lama bisa sembuh jika kita berani memaafkan. 1 tahun berlalu sejak aku menerima penghargaan itu. Program Langkah Baru kini telah membuka 4 cabang di luar kota.
Kami juga membuka toko baru bernama Langkah Hati, yang seluruh produknya berasal dari hasil karya peserta pelatihan. Bahkan, beberapa peserta seperti Ani dan Wati kini sudah menjadi pengajar untuk peserta baru. Sinta, yang dulu membenciku dan mendorongku jatuh, kini menjadi salah satu relawan pelatihan motivasi. Ia sering berkata, "Kalau bukan karena Rara, aku mungkin masih hidup dalam kesombongan." Ayah pun mulai aktif membantu di kebun sayur kecil milik yayasan. Ia tak banyak bicara, tapi senyumnya saat melihatku pulang dari kerja sudah cukup mengatakan segalanya. Suatu malam, aku dan Mas Rehan duduk di teras rumah. Bintang-bintang bertaburan di langit. Hembusan angin malam membawa ketenangan yang sulit digambarkan. "Kamu tahu, Mas," ucapku pelan, "aku dulu berpikir hidup akan selesai saat aku dijatuhkan, dihina, dan ditinggalkan. Tapi ternyata semua itu adalah awal dari jalan panjang yang indah." Rehan merangkul pundakku, mencium keningku. "Karena kamu memilih tidak membalas dengan kebencian." Aku menatap langit. Di sana, di antara bintang-bintang itu, aku membayangkan semua rasa sakitku dulu kini berubah jadi cahaya kecil yang membimbingku. Dari gadis yang diusir karena recehan, kini aku menjadi perempuan yang dihormati karena keikhlasan. Dari luka yang dalam, aku membangun jembatan menuju harapan. Dan dari hati yang patah, aku menciptakan cinta yang menyembuhkan. Inilah aku sekarang. Rara. Bukan hanya istri seorang pemilik butik ternama, tapi perempuan yang bangkit dari reruntuhan dan menjadikan masa lalu sebagai kekuatan untuk menuntun langkah orang lain.